Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati kepada Bapak Ketua Yayasan Majarun Najah, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah, Bapak Guru Madrasah Aliyah, Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid yang saya hormati. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di kelas atau di lokal MA yang beberapa waktu lalu kita sama-sama membangunnya, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa ditempati walaupun belum 100% sesuai dengan harapan kita semua. Kemudian salawat bersalam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepala Madrasah Aliyah, serta majelis guru, Bapak Komite ya, dan kepada Bapak Ibu wali murid kelas 2 Madrasah Aliyah yang hadir pada alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya, hingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri undangan dari Kepala Madrasah Aliyah. Hadir pada hari ini dalam rangka bersama-sama bermuara atau menyampaikan sosialisasi program Madrasah Aliyah, terutama pada siswa akhir. Dan apa yang disampaikan nanti betul-betul kita dapat memahami dan tentunya, karena semua itu nanti adalah untuk keperluan anak-anak kita semua. Salawat dan salam semoga kita terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak Ibu yang saya hormati, saya hanya memberikan sedikit atau menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh kepala sekolah. Dan disampaikan yang berkenaan dengan prestasi anak-anak yang telah mengikuti beberapa lomba yang tadi sudah ditampilkan di slide. Ada yang mendapat medali emas, ada medali perak, ada yang dapat perunggu. Beberapa anak yang ada yang medalinya double, ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 3. Itu tingkat provinsi maupun ada yang sudah tingkat nasional. Itu yang berkaitan dengan
pelajaran, baik pelajaran agama maupun pelajaran. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh beliau almarhum Mbah Kiai Hasyim Muzadi. Beliau adalah salah satu rois Nahdlatul Ulama periode setelah Gus Dur. Periode setelah Gus Dur sebelum Mbah Kiai Akil Sirot. Beliau pernah menyampaikan yang berkaitan dengan santri. Kalau gitu, nggak bisa belajar sendiri. Ya. Tapi kalau belajar umum itu bisa. Kalau istilahnya itu belajar autodidak. Ya. Kalau belajar agama nggak bisa lah autodidak. Beli kitab belajar sendiri, nonton di YouTube belajar sendiri nggak bisa. Belajar agama itu perlu guru. Tapi kalau belajar umum autodidak bisa. Dari tadi kan saya lewat HP saja. Ini sedang belajar. Yang kaitannya dengan ilmu keduniaan, yang berkaitan dengan ilmu pertanian. Kebetulan saya hari ini agak gandrung dengan pertanian. Belajar dari YouTube autodidak. Gurunya di mana? Dari YouTube. Nah, dari channel mana-mana yang penting dirasa bagus kita ambil, kita coba. Ada beberapa yang sudah berhasil saya coba. Dengan belajar itu namanya autodidak. Tapi kalau belajar agama nggak mungkin bisa. Nggak mungkin. Kita memahami tanpa guru itu susah. Apalagi seperti yang tadi disampaikan itu. Kalau anak-anak hanya belajar dengan YouTube bisa saja nanti belajarnya dengan siapa nggak jelas juga. Gurunya siapa nggak jelas juga. Bisa jadi malah campur aduk, bingung. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan? Nah, kita masuk yang mana? Ya, makanya kita bersyukur yang anak-anak kita itu oleh Allah diberikan hidayah untuk belajar. Tidak semua orang diberikan kemampuan, tidak semua orang diberikan hidayah untuk itu. Karena ini adalah murni daripada yang dikehendaki oleh Allah SWT. Maka yang selalu saya dengungkan baik kepada santri-santri, kepada para wali murid, itu adalah salah satu hadis yang menjadi favorit saya, menjadi favorit kami untuk mengembangkan pendidikan. Sebagai dasar utama yang untuk mengembangkan pendidikan itu adalah, terutama pendidikan agama, adalah sebuah hadis yang berbunyi man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Dan hadis ini dituangkan dalam sebuah kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya besar Al Syekh Hasyim Asy'ari. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, kalau Allah menghendaki orang itu menjadi orang yang baik, maka caranya bagaimana? Caranya orang tersebut oleh Allah difahamkan dengan agama. Bagaimana dengan paham agama itu? Tentu lewat lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan agama di lembaga itu. Adalah pondok-pondok, pesantren, dan madrasah. Walaupun di sekolah umum juga diajarkan agama, tapi kan persentasi pelajaran itu kan cuma sedikit. Tidak seperti yang memang sekolah agama seperti madrasah maupun pondok pesantren. Maka kalau tadi ditampilkan oleh kepala sekolah yang berkaitan dengan kemampuan anak-anak, para siswa madrasah aliyah yang mampu bersaing dengan pendidikan yang di luar kita, bersaing di satu unit pendidikan tingkat provinsi, bahkan ada yang siap juga bersaing tingkat nasional. Ada yang ikut lomba tingkat nasional, cuman untuk
saat ini lombanya nggak harus ke Pekanbaru, nggak harus ke Jakarta, cukup di rumah, cukup di sekolah dengan media-media HP, dengan secara online. Anak diberikan link tentang online tentang itu, kemudian pelajaran apa yang diikuti? Ada yang mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, ada yang mengikuti pelajaran geografi, ada yang bahasa Inggris, ada yang memang agama, ada matematika diikuti. Kemudian diberikan soal-soal di situ, dijawab langsung di situ. Ternyata dengan hasil itu keluarlah pengumuman dari yang melaksanakan bahwa termasuk anak-anak MA itu banyak yang mendapat hasil yang bagus. Karena tadi sudah disampaikan ada yang mendapat medali emas, dapat medali perak, mendapat medali perunggu. Maka sebenarnya kami ketika anak-anak itu mau ikut itu kurang percaya. Saya sendiri nggak percaya dengan kemampuan anak itu. Apanya mungkin lah anak yang di pelosok kayak kita, kalau yang baru bisa bersaing dengan orang-orang provinsi, orang Jakarta itu kayaknya dengan kondisi yang seperti ini. Tapi ternyata ya Allah berikan rahim yang bisa. Nah ini kalau saya yakin ini karena berkah ya. Karena barokahnya di pesantren ya, karena barokahnya di pesantren, barokahnya para guru, terutama barokahnya bahasa masyarakat ya, hanya para dia. Kalau kita belajar tentang cerita-cerita santri-santri yang ketika belajar itu biasa-biasa saja, kemudian ketika keluar dari pesantren menjadi orang yang luar biasa, itu kan kita percaya dengan istilah barokah. Percaya dengan istilah barokah itu. Maka itu ya nggak usah merasa kecil ya kalau putra putrinya itu masuk di pesantren ataupun masuk di lembaga madrasah. Ini satu bukti. Yang awalnya saya sendiri tidak percaya, tapi melihat kenyataan seperti itu ya akhirnya ya merasa senang juga. Alhamdulillah banyak anak-anak kita. Nah, siapa yang memampukan itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu yang diajarkan oleh guru adalah tentang doa. Doa yang diberikan baik doa dari guru kepada muridnya maupun doa dari murid itu sendiri untuk dirinya sendiri. Di antaranya kalau guru-guru di pesantren ini saya rasa tidak meninggalkan doa kepada anak-anak. Doanya minimal begini: Allahumma ja'alna wa uladana wa ta'lamina min ahli ilmi wa ahli khair. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, murid-murid kami menjadi orang yang ahli ilmu dan ahli berbuat kebaikan. Ini mesti didengungkan setiap sholat. Guru itu mesti mendoakan anaknya sendiri maupun murid-muridnya mesti canggih. Belum lagi ada doa khusus. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Ini selaras dengan hadis yang saya bacakan tadi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan orang tersebut dengan agama. Ada doa Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, faqihkan kami dengan urusan agama. Fakihkan, fahamkan